Pada 1 Oktober tahun 1965, menjadi hari tragis bagi Angkatan Darat. Pada hari itu, tepatnya pada dini hari tersebut, 6 jenderal penting yang merupakan pimpinan teras Angkatan Darat diculik sekelompok tentara yang menyatroni rumahnya masing-masing. Tidak tanggung-tanggung salah satu yang diculik untuk kemudian terbunuh adalah Letjen Ahmad Yani, orang nomor 1 di Angkatan Darat. Letjen Ahmad Yani saat itu adalah Menteri Panglima Angkatan Darat, atau kalau sekarang Kepala Staf Angkatan Darat. Sang jenderal terbunuh ketika hendak diculik segerombolan tentara yang menyatroni rumahnya. Gerombolan penculik itu adalah bagian dari komplotan gerakan 30 September. Lalu bagaimana ceritanya? Sampai dengan mudahnya komplotan penculik itu masuk ke dalam rumah Letjen Ahmad Yani. Padahal saat itu rumah Jenderal Yani dijaga regu tentara. Cerita yang akan diulas dalam video ini akan mengulas sepenggal cerita ketika komplotan penculik dengan mudah melumpuhkan para penjaga di rumah Letjen Ahmad Yani. Dikutip dari buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro dan kawan-kawan diceritakan, pada pukul 3:45, regu penculik yang ditugaskan menjemput paksa Letjen Ahmad Yani berangkat dari basisnya di Lubang Buaya. Pasukan penculik ini dipimpin oleh Peltu Mukijan. Pasukan berkekuatan sekitar 1,5 kompi. Pasukan dibawa dengan 2 truk dan 2 bis. Tiba di lokasi sasaran, Peltu Mukijan sebagai komandan pasukan membagi regunya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menjaga bagian belakang. Kelompok kedua menjaga bagian depan rumah. Kelompok ketiga yang dipimpin langsung oleh Mukijan dan Sersan 2 Raswat masuk ke halaman utama dan masuk rumah. Kelompok ketiga, atau kelompok inti yang akan menjemput Letjen Ahmad Yani, kemudian bergerak melumpuhkan para tentara yang mengawal rumah Letjen Ahmad Yani. Mereka mendatangi pos penjagaan dengan sikap biasa saja. Para penjaga rumah Letjen Yani tak curiga, sebab yang datang adalah pasukan yang berseragam Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Di pos penjagaan, anggota Cakrabirawa lantas berbincang dengan para penjaga rumah. Kepada para penjaga rumah, mereka mengatakan, membawa pesan penting dari Presiden Soekarno. Tidak ada yang curiga, sebab yang mengatakan adalah anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Ketika para penjaga itu lengah, tiba-tiba mereka disergap dengan todongan senjata. Terang saja, para penjaga rumah Letjen Yani kaget dan gelagapan, tak siap mengantisipasi keadaan bahaya yang begitu tiba-tiba terjadi. Dengan mudah, para penjaga itu mengangkat tangan, senjata mereka pun dilucuti. Setelah itu, satu regu pasukan masuk ke dalam rumah dipimpin Sersan Raswat. Akhirnya, regu penculik bisa berhadapan dengan Letjen Yani yang dibangunkan salah seorang anaknya yang dibujuk Sersan Raswat untuk membangunkan ayahnya. Kepada Jenderal Yani, setelah memberi hormat, Sersan Raswat menyampaikan pesan bahwa Letjen Yani ditunggu Presiden di istana saat itu juga. Walau agak curiga, Letjen Yani segera menjawab bahwa ia akan ganti pakaian dulu. Sebelumnya, pada malam 30 September usai bertemu dengan Pangdam Brawijaya, Majen Basuki Rahmat, Letjen Yani pada pagi 1 Oktober memang sudah dijadwalkan bertemu Presiden Soekarno di Istana Negara. Maka, ketika Sersan Raswat mengatakan bahwa Presiden Soekarno sangat membutuhkan Letjen Yani sekarang juga, orang nomor 1 di Angkatan Darat itu tak terlalu curiga. Namun setelah mendengar Jenderal Yani akan berganti pakaian dulu, salah seorang anggota Cakrabirawa menjawab tidak perlu berganti pakaian. Terang saja, jawaban dari salah seorang anggota Cakrabirawa itu bikin Jenderal Yani marah. Sang jenderal dengan refleks memukul anggota Cakrabirawa yang menjawab dengan ucapan kurang ajar tersebut. Setelah Letjen Yani balik badan dengan maksud berganti pakaian di dalam kamar, lalu menutup pintu kaca. Sersan Raswat lantas memerintah Sersan 2 Giyadi untuk menembak. Sersan Giyadi pun melepaskan tembakan dari senapannya. 7 peluru menembus kaca dan akhirnya membunuh Jenderal Yani. Setelah itu, tubuh Letjen Yani diseret dengan posisi badan dan kepalanya berada di lantai. Di luar rumah, tubuh orang nomor 1 Angkatan Darat itu dilemparkan ke atas kendaraan. Kemudian, komplotan penculik itu segera pergi menuju Lubang Buaya membawa tubuh Letjen Yani.